Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Logistik Plus International Tbk dengan kode emitennya LOPI. Profil dari perusahaan ini yaitu Perseroan, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang melayani pasar domestik dan luar negeri. Nah, berdiri di tahun 2013, Perseroan memulai aktivitas operasional di tahun 2016 dengan 2 unit truk dengan total pelanggan hanya 3 perusahaan. Nah, sampai saat ini Perseroan terus mengembangkan usahanya hingga memiliki lebih dari 20 pelanggan dengan peningkatan armada baik milik sendiri maupun sewa. Kemudian Perseroan juga merupakan perusahaan hasil dari kerjasama antara para pengusaha nasional yang ahli di bidang logistik atau jasa pengiriman dengan anak perusahaan Logistik Plus Inc. yang berada di Indonesia. Nah, atas hubungan istimewa ini menjadikan Perseroan mendapatkan hak istimewa untuk mempergunakan jaringan Logistik Plus Inc. yang berkantor pusat di Amerika dan mempunyai kantor perwakilan di hampir 180 negara. Kemudian di sini bisa kita lihat kegiatan dari emiten ini, yang mana di sini tercatat 10 besar pelanggan Perseroan berdasarkan jumlah transaksi pada tahun 2022. Contohnya ada PT Deko Naba Laju Pratama, kemudian ada PT GE Operations Indonesia, PT Santos Jaya Abadi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk struktur IPO, kali ini emiten mengeluarkan saham sebanyak 300 juta lembar dengan persentase IPO-nya yaitu 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya sebesar Rp25 per lembar dengan harga pelaksanaan ini di kisaran Rp100 hingga Rp150 per lembar. Nah, adapun nilai IPO yang akan didapat maksimal Rp45 miliar dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Elite Sukses Sekuritas. Kemudian selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 150 juta lembar dengan persentasenya 18,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya yaitu Rp25 per lembar dengan harga pelaksanaannya yaitu Rp200 per lembar dan rasionya yaitu 2:1. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awal di 20 hingga 22 September, tanggal efektif 29 September, masa penawaran umum 3 hingga 5 Oktober, tanggal pencatatannya 5 Oktober, tanggal distribusi sahamnya 6 Oktober, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 9 Oktober 2023. Kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan secara rinci oleh emiten. 60% ini untuk modal kerja operasional, 9% digunakan untuk pembelian software CargoWise dan alat-alat teknologi untuk mendukung operasional dan penjualan serta mengintegrasikan sistem operasional perusahaan, keuangan, sales, marketing, dan pengelolaan aset. Kemudian 31%-nya ini akan digunakan untuk pembelian armada truk baru melalui dealer resmi Isuzu yang tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan. Untuk keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh emiten ini, yaitu Perseroan memiliki jenis muatan yang berbeda dengan perusahaan logistik yang lainnya, kemudian memiliki keunggulan informasi dan teknologi, memiliki keunggulan jaringan operasional domestik dan internasional, serta memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan. Kemudian untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko terjadinya kecelakaan kerja, risiko usaha antara lain risiko persaingan, risiko atas kebijakan pemerintah, risiko geografis dan perubahan cuaca, risiko asuransi, risiko pasokan dan kenaikan harga bahan bakar, serta risiko teknologi informasi. Kemudian untuk risiko umum, risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko kredit, risiko ketergantungan pada tenaga kerja berkualitas atau pengemudi. Nah, risiko bagi investor sendiri antara lain risiko tidak liquidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko atas fluktuasi harga saham Perseroan,
risiko atas pembagian dividen, serta risiko likuiditas saham. Kemudian untuk key financial highlights, yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya, yaitu per 31 Maret 2023 current rasio berada di angka 2,97 kali, debt to asset rasionya 0,30 kali, debt to equity rasio 0,42 kali, DSCR 0,46 kali, dan ICR-nya 1,74 kali. Kemudian yang kedua ini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023, yang mana gross profit margin atau GPM sebesar 23,18%, net profit margin atau NPM sebesar 3,73%, return on assets sebesar 1,34%, return on equity-nya sebesar 1,90%, revenue tumbuh 26,04%, serta gross profit-nya juga tumbuh 3,36%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.